Bahkan tetap dipaksa harus tetap masuk, eee, aman kalau nggak masuk akan dipotong gaji gitu. Sementara resikonya jadi besar sekali. Sebenarnya adalah ada nggak sih upaya transparansi dari perusahaan untuk menunjukkan kondisi keuangan mereka? Halo pembaca Babe, kembali lagi di Babe One on One edisi di rumah aja. Sekali ini saya akan membahas tentang banyaknya kasus pembatalan kerja terhadap pekerja lepas dan juga PHK di sektor ekonomi kreatif, serta minimnya perlindungan kesehatan bagi para pekerja media yang tetap harus bekerja di tengah pandemi corona ini. Kita akan langsung menghubungi Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi, Elena Eka Rahendi. Halo Elena, apa kabar? Keiko dari Babe One on One di sini. Halo Keiko, Baik, kabar baik sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, ini saya pengen nanya nih, karena Helena sebagai ketua sindikasi dan juga orang yang bergerak di ekonomi kreatif, ini pasti mengerti banget bagaimana dampak yang dirasakan oleh para pekerja media dan pelaku industri ekonomi kreatif akibat pandemi corona ini. Kalau dari sindikasi sendiri sudah melihatnya seperti apa? Sejauh apa dampak yang terasa? Kalau misalkan dari sindikasi sendiri, kita melihat dampak yang terjadi itu sebenarnya dari dua kanal. Pertama, kita buka pos aduan pelanggaran ketenagakerjaan untuk teman-teman yang di berkantor. Terus kita juga buka survei untuk teman-teman yang bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer. Nah, yang paling banyak terjadi sebenarnya kalau untuk teman-teman freelancer itu adalah banyak sekali terdapat pembantalan pekerjaan. Sampai hari ini surveinya masih kita buka, itu sudah lebih dari 200 pekerja lepas, bukan cuma di Pulau Jawa, yang melaporkan bahwa mereka sudah mengalami pembatalan pekerjaan. Dan mayoritas dari mereka bahkan tidak punya kompensasi sama sekali dan nggak punya jaring pengaman sehingga dengan tabungan pribadi mereka yang bukan tidak mungkin akan habis dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi kalau untuk teman-teman yang berkantor, yang bukan pekerja lepas, itu setidaknya ada beberapa pola yang terjadi. Itu pertama adalah teman-teman mengalami pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak, itu tanpa persetujuan dari pekerjanya, atau mereka kemudian dirumahkan dengan tidak mendapat pekerjaan, juga tidak mendapat gaji, tapi juga tidak di PHK. Lalu yang ketiga juga teman-teman mengalami PHK gitu, yang kemudian tidak mendapat pesangon sama sekali gitu. Saat ini kan sudah ada kebijakan work from home, apalagi sekarang sudah mulai meluas PSBB di berbagai daerah. Tapi memang seperti yang Elena bilang bahwa tidak semua industri bisa, dan salah satunya media dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu industri yang dikecualikan sehingga mereka masih harus tetap keluar dan bekerja gitu. Dan harusnya seperti apa sih? Mungkin ada harusnya insentif yang ideal dengan mereka tetap harus bekerja, tapi mereka tetap bisa terlindungi. Sebenarnya idealnya kan kita semua bisa work from home kalau ada infrastruktur yang memadai, ada internet, ada perangkatnya. Tapi memang ada beberapa subsektor yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dari rumah. Media sebenarnya yang kemudian bisa dikerjakan dari rumah, tapi kan tetap ada teman-teman reporter yang mencari berita, harus berinteraksi dengan orang lain, dan terutama sebenarnya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus bertemu dengan orang banyak, terutama teman-teman media kan, karena termasuk industri yang masih harus beroperasi selama masa PSBB. Teman-teman media yang bekerja dengan field work harus turun ke lapangan, ketemu orang banyak, atau bahkan harus menembus kerumunan, seharusnya punya asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan. Dan kedua, harusnya ada assessment kesehatan langsung setelah si reporter itu turun ke lapangan. Kalau yang sejauh ini dari aduan yang masuk ya, kalau dari aduan yang masuk justru belum terpenuhi sama sekali gitu. Bahkan tetap dipaksa harus tetap masuk, aman kalau nggak masuk akan dipotong gaji gitu. Sementara resikonya jadi besar sekali. Pada saat ini sebenarnya seharusnya dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa lebih meningkatkan lagi perannya untuk pengawasan dan sanksi terkait pemenuhan K3 di tempat kerja, terutama kantor-kantor yang masih harus beroperasi karena dianggap esensial selama PSBB. Tadi kita membahas bahwa sudah ada laporan yang di PHK atau dipaksa unpaid leave sepihak. Nah, salah satu yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman pekerja lain adalah mengenai kejelasan tunjangan hari raya atau THR. Apalagi di tengah kondisi ini, kita tahu banyak industri yang terang-terangan menyatakan, wah mungkin kita nggak akan sanggup untuk bayar THR karyawan.
Dari sindikasi sudah banyakkah mendapat laporan serupa itu dan bagaimana advokasi yang diberikan? Kalau untuk THR laporan mungkin karena memang belum waktunya, tapi memang desas-desus ketidaksanggupan perusahaan untuk membayar THR sudah banyak. Yang perlu kita bawa sini sebenarnya adalah ada nggak sih upaya transparansi dari perusahaan untuk menunjukkan kondisi keuangan mereka. Karena sering banget dari PHK, pemotongan gaji, baru makan, tidak mau bayar THR, itu seringkali menggunakan dengan alasan bahwa perusahaan sedang merugi. Tapi kemudian pekerja maupun serikat pekerja tidak pernah diberi ruang oleh perusahaan untuk bisa bernegosiasi. Setidaknya kalau ada ruang negosiasi dan perusahaan bisa transparan, ini kondisi keuangan kita sekarang, setidaknya ada ruang di mana pekerja atau serikat pekerja bisa menegosiasikan hak-hak mereka sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Sementara yang terjadi sekarang kan hanya ditentukan sepihak oleh perusahaan.